Hai Happy Souls, kembali lagi dengan Andi Tarot In. Terima kasih karena Happy Souls dan viewers semua sudah setia untuk menonton channel Tarot In, dan semoga channel Tarot ini dapat membantu ya untuk Happy Souls dan viewers yang mungkin membutuhkan jawaban atau sedikit insight ataupun pencerahan. Baik, hari ini An memiliki satu tema yang An rasa mungkin cukup penting ya untuk kita coba lihat kembali setelah 7 bulan tahun 2022 ini berlalu. Kira-kira apa ya opportunity, kesempatan yang Happy Souls dapat raih, dan apakah blockage atau hal-hal yang memblokir usaha-usaha Happy Souls di tahun 2022 ini ya, untuk lebih berkembang, untuk lebih maju, untuk lebih kaya mungkin, untuk lebih damai, tenang, sejahtera, dan bahagia, apapun yang Happy Souls inginkan ya. Jadi temanya di sini adalah apakah opportunity atau kesempatan dan juga blockage atau hambatan yang mungkin Happy Souls hadapi di depan. Oke? Dan An saat ini sudah mempunyai 3 pile kartu yang bisa Happy Souls pilih sesuai dengan intuisi Happy Souls, atau bisa juga dengan divination kartu yang ada di atasnya ya. Dengan pile 1 ini An punya clear quartz. Oke, ini adalah gambar clear quartz. Ini untuk pile 1. Kemudian untuk pile 2, An punya tiger eye. Tiger eye, gambarnya seperti ini, dan di tengahnya memang ada image wajah manusia ya. Kemudian yang ketiga, untuk pilihan Happy Souls ada aura light. Aura light ini juga di tengahnya ada image wajah manusia, dan ini adalah pilihan untuk Happy Souls untuk mengetahui kira-kira apakah kesempatan dan hambatan-hambatan yang mungkin Happy Souls hadapi di depan. Setelah Happy Souls memilih pile ini, baik dengan cara meditasi ringan, dengan intuisi, maupun dengan ketertarikan Happy Souls dari divination kartunya. Oke? Kita akan langsung ketemu di pile Happy Souls. See ya! Kamu adalah Happy Souls yang memilih pile 1 dengan clear quartz. Oke, ini antara sini ya. Clear quartz ini adalah sebuah material atau batu alami ya. Biasanya disebut juga dengan gemstone. Dan ini adalah sesuatu yang mungkin kamu rasakan saat ini, karena sepertinya kamu ingin mengklirkan atau membersihkan pikiran-pikiran kamu, perasaan-perasaan kamu dari segala hal yang negatif ya, sehingga Happy Souls akan mendapatkan mental clarity gitu, kejelasan, dan ini lebih sifatnya ke arah personal. Karena ini adalah batu untuk meningkatkan mental clarity, kejelasan dari mental, dan dapat membantu stabilitas emosional pada saat pikiran, perasaan sedang negatif. Itu Happy Souls bisa menggunakan clear quartz ini. Dan ini mungkin yang Happy Souls rasakan pada saat ini. Apakah mungkin Happy Souls butuh menenangkan diri, butuh menenangkan perasaan Happy Souls dari mungkin pekerjaan yang mengejar gitu ya, deadline, atau apapun yang Happy Souls saat ini sedang stres, memikirkan sesuatu yang mungkin malah semakin dipikirkan semakin pusing gitu ya. Jadi mungkin dengan clear quartz ini Happy Souls bisa melakukan meditasi, kemudian juga manifestasi, karena batu ini juga dapat membantu untuk menciptakan fokus dan kejelasan tadi dari keinginan apa yang sebenarnya Happy Souls rasakan. Ini juga adalah sebuah batu yang protektif sifatnya, karena dia melindungi energi Happy Souls, juga bisa membuat Happy Souls lebih menajamkan kemampuan psychic dari Happy Souls. Bisa saja ini berupa intuisi gitu, bukan hal-hal yang mistis ya. Jadi An merasakan mungkin Happy Souls memang membutuhkan kejelasan saat ini, entah kejelasan apapun dalam hal apapun yang mungkin Happy Souls rasakan. Banyak hal-hal yang muncul negatif gitu ya, baik dari perasaan maupun pikiran Happy Souls. Anyway, kita akan melihat dari pile-nya yang sudah An pre-shuffle di sini. Kita akan lihat ini overall energy Happy Souls. Oke, sepertinya An taruh sini. Kemudian yang ini overall energinya aku taruh sini dulu ya. Lalu ini sudah juga An ambil taronya dan beberapa oracle cards. Kita akan langsung buka. Tarot yang pertama ini adalah opportunity, dan yang kedua adalah blockage atau hambatan ya. Opportunity kamu, wow, Wheel of Fortune.
Kemudian Ace of Pentacles. Wow, ya mungkin ini masalahnya juga antara pekerjaan, keuangan gitu ya. Kemudian Nine of Wands terbalik. Oke. Dan untuk ini adalah blockage. Eight of Wands atau inspiration. Knight of Swords. The Fool terbalik. Oke. Kemudian kita akan lihat oracle-nya nanti setelah kita klarifikasi dulu yang ini ya. An melihat dengan opportunity happy souls dan blockage happy souls ini sangat berkaitan ya. Wheel of Fortune, An merasa bahwa kamu mempunyai banyak keberuntungan. Sebenarnya happy souls adalah seseorang yang mempunyai banyak keberuntungan dalam hal mungkin pada saat kamu membutuhkan sesuatu ya, entah tiba-tiba ada aja orang yang mungkin secara tidak sengaja bertemu dengan kamu, kemudian ngobrolin tentang sesuatu yang kamu butuhkan. Itu bisa saja terjadi ya. Tapi dengan melihat Wheel of Fortune di sini, di mana happy souls mungkin entah happy souls sedang berada di bawah, di pinggir gitu ya, di samping ataupun di atas, merasakan di dalam setiap kesempatan happy souls mempunyai keberuntungan. Happy souls mempunyai kesempatan untuk berpikir atau untuk melihat perspektif yang lebih luas atau mungkin dari perspektif yang unik seperti pada saat di bawah ini ya. An merasa bahwa happy souls mempunyai kemampuan untuk melihat kesempatan dalam kesempitan. Bukan berarti happy souls adalah seorang yang oportunis, tidak. Tapi happy souls adalah seorang yang smart, An rasa. Dengan Wheel of Fortune ini, happy souls juga diberikan keberuntungan dan mungkin memang destin saat ini yang mungkin happy souls rasakan entah di bawah, entah di atas, atau di pinggir, di tengah gitu ya. Tapi An merasa dengan kartu ini, posisi happy soul saat ini adalah posisi yang paling tepat di mana happy souls harus berada. Entah apa yang harus happy souls pelajari, entah apa yang harus happy souls dapatkan gitu ya dari pemahaman tentang kehidupan happy souls saat ini. Pada saat ini mungkin happy souls merasakan kok pekerjaan gue gini-gini terus ya, kok nggak ada perkembangan ya, kok level gue gini terus ya, kok gue nggak dipromosin ya, gitu ya. Mungkin ini dalam hal pekerjaan. Atau mungkin kok salary gue gini-gini terus sih, nggak nambah gitu. Dan happy souls menginginkan sesuatu yang lebih dari itu. Karena merasa bahwa mungkin kamu manifestasi sesuatu yang berhubungan dengan Pentacles. Ya, karena di sini ada Ace of Pentacles, An merasa bahwa Ace of Pentacles ini adalah opportunity happy souls. Hopefully happy souls menemukan apa yang happy souls inginkan benar-benar stabil ya dalam hati happy souls, desire happy souls seperti apa. Mengenai Pentacles ini bisa mengenai apapun, walaupun dalam tarot Pentacles berbicara tentang financial, tentang keuangan, tentang money. Tapi ini juga bisa bicara tentang bisnis. Mungkin happy souls menginginkan sesuatu yang baru. Happy souls ingin side job. Happy souls bekerja di satu tempat, tapi juga happy souls punya aspirasi-aspirasi lain yang happy souls ingin wujudkan, ingin kembangkan. Ini adalah opportunity happy souls. Ini adalah kesempatan happy souls untuk mengembangkan apapun yang ada di pikiran happy souls ya. Entah berupa bisnis yang tadi Anda rasakan, entah berupa kreativitas, apapun yang membuat happy souls terinspirasi. Mungkin happy souls mengalami sedikit keburaman gitu ya, buram gimana nih masa depan gue, buram gue mau ngapain gitu ya. Jadi saat ini adalah saat happy souls untuk melihat clarity. Mungkin happy souls kembali ke dalam diri sendiri dengan meditasi tadi ya, untuk mengetahui apa yang sebenarnya yang ingin happy souls wujudkan dalam hidup happy soul. Karena di sini ada Ace of Pentacles, An rasa bahwa happy souls ingin sebuah kesempatan yang menghasilkan sumber-sumber keuangan baru, sumber-sumber profit yang baru, yang mana happy souls mungkin sudah stuck di tempat happy souls saat ini ya. Tapi jangan khawatir, karena happy souls mempunyai kesempatannya. Apalagi di sini ada Nine of Wands. Nine of Wands ini terbalik ya. An merasa bahwa happy souls sudah mulai membuka diri, sudah mulai mencari tahu, mencari networking yang tepat gitu, dan mencari source-source yang baik untuk mewujudkan apa yang happy souls inginkan. Dengan Ace of Pentacles di sini juga An merasa bahwa mungkin happy souls akan mendapatkan tambahan dana dari orang yang mungkin percaya dengan kemampuan happy souls, ability happy souls ya, untuk melakukan apapun yang ingin happy souls ciptakan dan itu dapat terwujud serta menghasilkan sesuatu yang profitable. Dan dengan Nine of Wands di sini, An merasa bahwa opportunity happy souls sudah terbuka karena tidak ada lagi guard ya. Happy souls mungkin merasa bahwa pandemi nggak kelar-kelar gitu kan. Terus kok kayaknya keadaan nggak kondusif-kondusif gitu. Kalau misalnya gue mau bisnis, gimana nih nanti jadinya ke depan gitu. Itu yang mungkin happy souls rasakan. Tetapi dengan Nine of Wands yang terbalik di sini, An merasa bahwa
Di sini adalah waktunya Happy Souls untuk melakukan apa yang Happy Souls inginkan. Dengan Nine of Wands di sini, Happy Souls sudah mempunyai kesempatan untuk membuka networking Happy Souls ya. Nanti Happy Souls akan mendapatkan kesempatan untuk bertemu dengan orang-orang yang tepat, untuk bertemu dengan channel-channel yang tepat, sehingga apa yang menjadi aspirasi Happy Souls dapat terwujud. Menurunkan pertahanan kamu, penjagaan diri kamu lebih loose. Mungkin Anda merasa lebih percaya diri dengan Nine of Wands yang terbalik ini. Diberikan kesempatan juga untuk mendapatkan mungkin sejumlah modal untuk melakukan apa yang Happy Souls inginkan. Oke? Dari blockage-nya atau hambatannya, Anda merasa bahwa dengan Eight of Inspiration atau Eight of Wands di sini, Happy Souls mungkin suka terpengaruh akan hal-hal yang mungkin informasi-informasi yang cepat, informasi yang mungkin Happy Souls kurang dapat mendigest atau mencernanya gitu ya, sehingga tidak tahu apa yang harus Happy Souls buat planningnya, sehingga Happy Souls maju duluan gitu ya, sampai bayangannya ketinggalan tuh. Jadi seperti reaktif. Anda merasa bahwa ada hambatan di sini, Happy Souls terlalu mungkin reaktif untuk menanggapi sebuah informasi, pengetahuan yang mungkin Happy Souls dapatkan, entah apapun itu ya, berhubungan dengan pekerjaan kah, berhubungan dengan bisnis, berhubungan dengan kehidupan secara general gitu ya. Tapi dengan Eight of Wands ini, komunikasi, informasi yang mungkin Happy Souls dapatkan itu perlu Happy Souls cerna lagi, dan kamu juga dapat membangun rencana-rencana dari informasi-informasi tersebut. Pertama pasti yang dilakukan adalah mengecek apakah informasi itu valid atau tidak gitu ya. Jangan langsung bertindak karena Anda merasa bahwa ada tindakan langsung pada saat Happy Souls mendapatkan informasi atau apapun itu ya. Dan ini yang membuat Happy Souls mungkin terasa seperti agak gegabah. Walaupun kamu percaya diri, tapi ada waktunya juga untuk percaya diri dan planning juga gitu ya. Jangan hanya langsung go for it, go for it, go for it. Seorang yang go-getter, merasa begitu ya, tetapi tetap butuh plan. Karena di sini ada Knight of Swords ya, yang rasakan bahwa Knight of Swords ini adalah seseorang yang ambisius, seseorang yang cepat, bergerak cepat. Begitu juga dengan Eight of Wands. Ini ada sebuah kecepatan-kecepatan yang mungkin seharusnya ini dapat memberikan kebaikan, tetapi malah menjadi hambatan untuk Happy Souls. Karena tidak ada proses yang mendalam, cukup dalam untuk merencanakan sesuatu, untuk planning sesuatu. Karena planning itu nggak hanya planning A ya kan, ada planning A dan planning B. Bahkan sebuah planning yang matang pun bisa gagal gitu ya. Apalagi tidak di planning. Jadi hanya bermodal nekat. Oleh karena itu ada the Fool di sini juga yang terbalik ya. Anda merasa kamu punya semangatnya, kamu punya inspirasinya ya, kamu punya kesempatannya yang pasti, tapi mungkin tanpa planning itu akhirnya jadi the Fool, sesuatu yang nanti mungkin akan Happy Souls sesali. Ya, ini adalah sebuah hal yang terasa seperti nekat gitu ya. Tapi kembali lagi dengan the Fool di sini, jangan sampai Happy Souls menyesal dan kemudian malah merugikan apa yang sudah Happy Souls dapatkan sampai hari ini. Karena namanya penyesalan tidak pernah ada di depan ya. Kalau di depan namanya pendaftaran ya kan. Tapi kalau penyesalan itu sudah terjadi, waktunya untuk get up ya. Waktunya untuk berdiri karena kamu masih punya kesempatan-kesempatan ini. Oke? Kemudian kita akan klarifikasi. Anda mengambil kartu remi biasa ya. Kita akan coba clarify dulu hambatannya. Blockage-nya dulu ya. God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide, please clarify blockage Eight of Wands atau Eight of Inspiration di sini. Oh my God. Five of Wands, conflict, avoidance, diversity, agreeing to disagree. Oke, ini ada sesuatu yang memang berhubungan dengan konfirmasi, informasi, komunikasi gitu ya. Dan ini juga mau keluar Nine of Pentacles. Self-worth, ada over-investment in work dan hustling. Hustling itu bagus ya, maksudnya dalam hal bekerja keras. Tapi yang rasa saatnya adalah bekerja cerdas. Dengan hustling di sini, it's okay to get busy, no problem. Tapi harus juga busy yang jelas, busy yang produktif, busy yang menghasilkan, yang pasti busy yang mungkin kedepannya kamu tidak akan menyesal. Dan dengan Five of Wands di sini dan Nine of Pentacles yang mengklarifikasi Eight of Wands, di sini terlihat bahwa kamu tidak bisa langsung jalan, hustling gitu ya. Dan over investment in work, terlalu banyak investasi baik tenaga, pikiran, uang gitu ya. Karena belum ada rencana yang pasti. Dan itu membuat kamu jadi round and round gitu ya, sampai akhirnya ya udah nekat aja deh. Akhirnya merugikan kamu sendiri. Itu yang membuat hambatan kamu di sini ya. Kemudian kita akan klarifikasi Knight of Swords.
Kita tulis Spirit Archangel and Spirit Guide, please clarify Knight of Swords. Oke, thank you. Jack of Wands. Di sini bisa page atau knight. Since kartu remi tidak ada page-nya ya. Jadi cuma Jack, Queen, King. Tetapi di sini Knight of Swords diklarifikasi oleh Knight of Wands. Ini menunjukkan bahwa sebuah energi, passion, lust, action, adventure, impulsiveness yang sebenarnya tidak boleh dimiliki oleh pebisnis manapun ya. Impulsif, dorongan hati sementara, kecuali kalau ini hubungannya dengan vision. Ketika kamu melihat sebuah visionary gitu ya, biasanya orang yang pebisnis itu punya visionary, punya hal tertentu yang dia bisa lihat, ini bakal booming, ini bakal sukses, ini bakal profit gitu ya. Tapi ini adalah impulsiveness, dimana Knight of Wands ini adalah seseorang yang menggebu-gebu, sayangnya di awal saja. Tapi dia bisa melempem atau kemudian tidak bersemangat di tengah-tengah dan akhirnya jadi gagal. Dan itu yang membuat Anne merasa Knight of Swords dengan diklarifikasi dengan Knight of Wands ini, apabila kamu terlalu berambisi melakukan sesuatu yang cepat gitu ya, dan mungkin dengan energi Knight of Wands ini diikuti oleh impulsiveness gitu ya, dengan dorongan hati, passion, it's okay to follow your passion ya, tetapi harus tetap ada perhitungan. Jangan hanya berasal atau berdasarkan dari impulsiveness atau dorongan semata. Anyway, apapun yang terbaik untuk kamu bisa lakukan. Tapi hal itu harus direncanakan step by step sehingga kamu tahu langkah ke depannya akan seperti apa. Kalau kamu kedapatan situasi seperti A, kamu akan melangkah seperti apa? Apakah kamu akan melangkah ke A aksen, B, C gitu ya. Jadi itu jelas rencana yang kamu bangun. Oke? Kemudian kita akan klarifikasi The Fool terbalik. That Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide. The Fool terbalik, please clarify. Di sini The Fool-nya imut banget gitu ya, karena ini unicorn. Dan Anne suka sekali dengan warna-warni yang pastel. Jadi Anne merasa bahwa kamu perlu untuk mengeluarkan keunikan kamu. Entah kenapa ini adalah pesan yang mungkin harus Anne sampaikan ya. Walaupun mungkin tidak terlalu relate dengan apa yang kita bahas saat ini. Tapi Anne rasakan kamu adalah seseorang yang unik dan kamu butuh untuk mengeluarkan sisi keunikan kamu itu. Jangan terlalu terpaku dengan pekerjaan yang rutinitas gitu ya. Karena kamu punya sesuatu yang adalah talent kamu atau ability yang mungkin kamu bisa keluarkan dan kamu bisa jadikan sesuatu yang tangible ya, sesuatu yang bisa memberikan hal yang positif untuk kamu ya. Oke. Let Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide, please clarify The Fool terbalik atau reverse. One card only please. Let Holy Spirit. Oh, terlalu banyak. Oke. Thank you. King of Pentacles. Ya, ini kita ngomongin banyaknya tentang financial ya. Mungkin keuangan kamu perlu kamu lihat kembali untuk dikelola lebih baik lagi ya. Kemudian ada obsessed with wealth dan status, stubborn gitu ya. Jangan obses terhadap sesuatu yang merupakan hanya sebuah kekayaan. Karena ketika kamu melakukan prosesnya dan kamu menikmati prosesnya, sebenarnya itu adalah sebuah kekayaan untuk kamu. Kekayaan bagaimana kamu mengolah kekayaan yang ada di dalam diri kamu untuk menjadi sesuatu yang physically gitu ya. Wealth, status, it's okay, nggak ada masalah untuk ingin sebuah posisi atau keadaan yang nyaman gitu ya dengan wealth, kemakmuran dan status ini kan sesuatu yang mungkin kamu dambakan, sesuatu yang mungkin kamu inginkan. Tetapi bukan berarti hal ini adalah yang paling penting dalam hidup kamu ya. Tapi apabila Happy Souls merasa bahwa wealth dan status itu penting, jangan jadi berambisi dan jangan jadi obsesi. Karena ketika jadi obsesi, mata kamu, langkah kamu itu akan terbutakan dengan obsesi kamu dan malah kamu akan menyesal satu saat nanti. Jadi Anne merasa bahwa dengan hambatan ini kamu perlu membuat sebuah step-step langkah. Kamu ingin menjadi wealth, kamu ingin punya status seperti yang tadi Anne rasa mungkin kamu tidak dipromosi-promosi. Status dalam pekerjaan kamu ya gini-gini aja. Kapan nih gue jadi manajer gitu ya, mungkin seperti itu. Tapi ini adalah sesuatu yang perlu kamu pikirkan lebih lanjut, kira-kira apa keunikan kamu yang kiranya bisa membawa kamu kepada step wealth dan status itu. Apa keunikan yang bisa kamu kembangkan dan apa keunikan yang mungkin orang lain belum pernah lihat dan kamu coba unleash itu untuk kamu lihatkan kepada dunia bahwa kamu mampu, bahwa kamu unik, kamu bisa A, kamu bisa B, kamu bisa C, dan itu membawa added value, nilai tambah, nilai lebih di dalam pekerjaan kamu atau sesuatu yang berhubungan dengan bisnis, usaha yang ingin kamu lakukan. Oke? Baik, sekarang kita akan lihat opportunity. Kita coba klarifikasi.
God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide, please clarify the wheel atau Wheel of Fortune for pile 1. Oke. Overreactive, imagination, unrealistic, jealousy, dan moody. Oke. Kesempatan ini adalah kesempatan sebuah keberuntungan yang Anda rasa dengan Wheel of Fortune. Tapi ketika diklarifikasi oleh Knight or Page of Cups, yang terbalik di sini menunjukkan bahwa jangan pernah terpaku sama keadaan kamu saat ini. Karena setiap keadaan itu adalah temporary. Setiap keadaan itu tidak akan selamanya kecuali kamu mengizinkannya. Ya, jadi ketika kamu berada di bawah, ketika kamu merasa kamu tidak bisa bangkit, kamu mengizinkan untuk diri kamu terus berada di bawah. Apabila kamu memang merasa kamu butuh ke atas, naiklah tetapi dengan sesuatu yang positif. Jangan murung terlalu lama, jangan terlalu sedih gitu ya. Jadi nikmatilah hidup, even mungkin saat ini kamu merasa kamu berada di bawah. Ada jealousy di sini juga, imajinasi unrealistic. Jadi mungkin kamu menginginkan sesuatu tapi kurang realistis gitu ya. Apalagi ketika kamu tidak punya planning. Seperti yang tadi Anda rasakan di sini. Hanya saja kamu punya keberuntungan yang Anda rasa kamu dapatkan nanti ya pada saatnya ketika kamu sudah mengubah cycle kamu menjadi lebih positif. Tidak ada lagi jealousy. Kamu nggak jealous sama kiri kanan. Karena setiap orang punya jalurnya sendiri. Setiap orang punya alur kehidupannya sendiri dan setiap orang harus menghargai dan bersyukur atas alur kehidupannya sendiri. Jadi Anda merasa bahwa ketika kamu mengembangkan rasa syukur ya, bukan jealousy, bukan iri terhadap mungkin rumput tetangga lebih hijau ya biasanya daripada rumput di rumah sendiri. Tapi apa yang kamu rasakan itu bisa memblok keberuntungan yang mungkin akan datang kepada kamu. Jadi be positive. Anda merasa bahwa ada sesuatu hal yang harus kamu wujudkan dengan menjadi lebih positif ya. Kamu bisa menggunakan clear quartz juga apabila kamu merasa bahwa aduh kenapa ya kok perasaan, pikiran negatif terus gitu. Dan itu membuat kamu nggak clear pikirannya, kamu nggak jelas mau kemana. Ada unstable mentality yang Anda rasakan mungkin harus kamu overcome, harus kamu atasi. Itu yang Anda rasakan. Tetapi jangan salah, keberuntungan kamu tidak akan kemana-mana. Ini adalah tetap milik kamu. Ketika kamu menginginkannya, kamu bisa tap into it ya, kamu bisa masuk ke dalam keadaan tersebut, tapi keberuntungan itu tidak berada dalam frekuensi negatif. Keberuntungan itu berada pada frekuensi positif. Jadi ketika kamu mau tap into that luckiness gitu ya, ketika kamu ingin masuk ke dalam frekuensi keberuntungan itu, berarti kamu juga harus meningkatkan frekuensi kamu menjadi lebih positif. Kemudian kita klarifikasi Ace of Pentacles, God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide for pile 1. Ace of Pentacles, please clarify one card only please. Oke, ya. Eight of Wands. Di sana ada Eight of Wands dan di sini juga ada Eight of Wands. Speed, action, air travel, swift change, movement, abrupt communication. Wow. Kamu akan mendapatkan sesuatu ini dengan cepat, fast. Begitu kamu merasakan energi positif itu masuk ke dalam kehidupan kamu, energi positif itu kamu kembangkan di dalam diri kamu sendiri, maka ada hal yang akan masuk secara cepat ke dalam kehidupan kamu dengan Ace of Pentacles ini ya. Di sini dia bilang speed. Ada speed, tetapi ada action di sini ya. Ketika kamu actionnya bukan sesuatu yang harus kamu lakukan right away, tapi ini adalah sebuah hal yang kamu tingkatkan ke dalam energi kamu dan tap into positive energy, dan itu akan membawa kamu ke sebuah perubahan, change, ada movement. Ketika energi kamu menjadi positif, ada sebuah pergerakan. Abrupt itu seperti yang tiba-tiba saja kamu dapatkan. Nice opportunity ya. Kedepan kamu mempunyai ini yang pasti sudah menjadi milik kamu, hanya saja kamu channeling hal ini ya, yang mungkin harus kamu lakukan dengan meningkatkan positivitas kamu ya. Kemudian kita akan klarifikasi Nine of Wands terbalik, satu kartu, God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide. Wow, terlalu banyak ada yang ingin berkomunikasi dengan kamu ya, mengkomunikasikan sesuatu. God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide for pile 1, clarify. Oke, Nine of Wands terbalik,
Seven of Cups. Di sini ada opportunities, ada choices, ada wishful thinking dan illusion. Jangan sampai kamu terjebak dalam ilusi, tapi ya. Yang kamu harus fokuskan adalah bagaimana banyaknya opportunities yang ada di depan kamu, ya. Nine of Wands yang terbalik ini kamu membuka diri kamu dengan banyaknya opportunities. Tapi it's about choice, ya. Ini adalah choices, pilihan. Apa yang ingin kamu pilih, apa yang ingin kamu pilih dan rencanakan ke depan itu adalah yang akan menentukan jalan kamu ke depan. Dengan wishful thinking ya, wishful thinking, jangan hopeless thinking, oke? Jadi harus penuh dengan harapan, harapan yang positif dan muncul dari energi yang positif, ya. Di sini An merasa bahwa kamu akan mendapatkan channel-channel yang kamu tiba-tiba, kok gue tiba-tiba bisa kenal orang itu ya? Entah apapun itu ya, tapi An rasa kamu akan mendapatkan opportunity yang mungkin kamu sendiri akan berpikir, kok gue bisa ya kenal sama orang ini? Gitu. Kok gue tiba-tiba bisa kenal sama orang ini dari dia ya? Gitu. Dan itu seperti sesuatu yang menchanneling kamu kepada orang-orang yang terbaik yang dapat membantu kamu untuk mewujudkan apa yang kamu inginkan. Amin. Oke, kemudian kita lihat dari oracle-nya ya. Ini adalah advice untuk positive energy di sini atau opportunity, kemudian di sini untuk blockage ya. Oke, kita lihat untuk wow, nice. Change and progress. See, ada change di sini juga ya. Di sini juga ada change. Ketika kamu change your way of thinking ya. Rubah pemikiran kamu, rubah perasaan kamu dan merubahnya kepada hal yang meningkat, progress, bergerak maju. Ini akan memberikan kesempatan-kesempatan kamu akan datang lebih cepat ke pangkuan kamu ya, ke tangan kamu sehingga kamu bisa mewujudkan apa yang kamu inginkan dengan opportunity ini. Jadi kamu bisa meningkatkan vibration kamu ya, meningkatkan frekuensi kamu sehingga kamu bisa berubah, bergerak ke arah perubahan yang positif, ke arah perubahan yang menuju pada kemajuan. Oke? Lalu dengan blockage di sini atau hambatan, kamu mendapatkan I wonder what will happen next. An merasa di sini adalah sesuatu yang aktif gitu ya. Sesuatu yang aktif sementara ini yang pasif. I wonder what will happen next. Di sini An merasa bahwa ada hal yang harus kamu pause gitu ya. See, pause before action. Yes. Kamu bisa change sesuatu ketika kamu sudah memahami keadaannya seperti apa. Kalau kamu belum memahami, kalau kamu belum mengerti, jadi kamu tidak tahu harus bergerak menuju ke arah mana. Tapi ketika kamu pause before action, kamu coba dulu mengerti, kamu coba pahami dulu dan ready to adventure, precipice of change ya, bagaimana kamu melakukan perubahan-perubahan tetapi dengan planning itu akan membawa kamu kepada, maaf happy souls ya, tiba-tiba kameranya mati. Oke, kemudian An merasa bahwa dari dua kartu ini kita lanjutkan lagi bahwa ada sesuatu yang memang harus berubah, ada sesuatu yang berubah tapi menuju ke arah kemajuan ya. Entah itu dari state of mind kamu gitu ya, bagaimana kamu merasa berpikir dan bertindak dari sesuatu yang positif, dari sebuah keinginan untuk berubah maju gitu ya, bukan dari keputusasaan. Tetapi dengan I wonder what will happen next ya, dengan advice-nya untuk hambatan blockage kamu di sini juga dia bilang bahwa ada pause before action. Harus ada pause dulu ketika kamu sudah memahami apa yang sekarang saat ini keadaannya kamu hadapi, kamu buat plan untuk perubahan, dan kamu ready untuk adventure. An rasa itu yang mungkin kamu bisa lakukan saat ini ya, terutama untuk menciptakan kehidupan yang memang kamu inginkan, kamu wujudkan dalam kehidupan nyata. An punya bonus, bonusnya adalah romance. Oke, romance kamu ke depan akan seperti apa? Hanya diwakili dari dua kartu ini ya. An rasa sudah cukup mewakili. Kamu akan terasa apakah ini cocok untuk kamu atau tidak dengan romance-nya ya. Kalaupun tidak resonate sekarang, berarti mungkin ada energi di depan nanti yang mungkin sesuai dengan energi romance ini. Oke, pertama, attraction. Nice. You attract romantic love by enjoying this moment fully. See? Tadi juga terasa bahwa kamu harus bersyukur, kamu harus menikmati kehidupan kamu saat ini dalam hal yang mental clarity tadi ya, dalam hal kejelasan secara mental dan kejelasan secara fisikal gitu ya. Apa yang mental kamu inginkan, kamu wujudkan ke dalam dunia fisikal. Dan dengan attraction ini seperti itu juga, bagaimana secara mental kamu menikmati kehidupan kamu
menikmati dengan penuh setiap momennya. Kamu tidak berada di masa depan, tidak berada di masa lalu, tapi kamu berada di saat ini. Dan itu akan menimbulkan attraction. Dan attraction itu akan menarik hal-hal yang romantis, terutama tentang cinta, ke dalam kehidupan kamu. Amin. Dan yang terakhir dengan romance di sini, getting to know each other. Oke, mungkin ada seseorang yang sedang berada di dalam kehidupan kamu saat ini atau yang baru masuk ke dalam kehidupan kamu dan kamu merasa penasaran, ini orang gimana ya gitu ya, apakah bisa cocok sama aku atau tidak. Tapi dengan getting to know each other, kan merasa bahwa kamu bisa juga mengeksplorasi loh seorang ini, entah siapapun itu ya, yang mungkin masuk ke dalam kehidupan kamu. As you reveal your innermost selves to each other, your bond deepens ya. Karena kadang ketika kita sudah menolak di awal, kita belum tahu siapa dirinya, tak kenal maka tak sayang ya. Jadi bisa saja ketika kamu sudah semakin mengenalnya, kamu semakin tertarik dan mungkin kamu akan jatuh cinta. Tapi di sini dia bilang getting to know each other, jangan langsung masuk atau jatuh kepada cinta. Jadi kamu getting to know each other dulu. Siapapun itu yang masuk ke dalam kehidupan kamu, karena hal-hal yang baik akan masuk ke dalam kehidupan kamu dengan attraction ini ketika kamu enjoy the moment fully gitu ya. Oke, kita akan lihat kartu terakhir dari Earth Magic ya. Overall energi kamu untuk kedepannya adalah effortless. Iya, itu tadi ya. Jangan overreaktif, jangan overspending, jangan overthinking, tapi jadi effortless. Sesuatu itu akan datang ke tangan kamu ketika kamu menikmati kehidupan, seperti juga attraction ini ya. Bersyukur tentang apa yang kamu dapatkan saat ini, hari ini, momen ini, dan segala sesuatunya akan tercurah kepada kamu effortlessly ya. Tanpa paksaan, tanpa kamu harus bekerja keras, effortless. Yang pasti kamu rencanakan apa yang terbaik untuk ke depan, kamu akan mendapatkan apa yang kamu alami ini ya. Effortless, secara effortless akan masuk ke dalam kehidupan kamu. Kamu meningkatkan vibrasi ya, meningkatkan frekuensi kamu ke arah yang positif. Kau membuka informasi, komunikasi itu sebagai sebuah hal yang harus kamu pertimbangkan dahulu, harus kamu pikirkan dahulu ya. Jangan gegabah, jangan terlalu berambisi. Tadi Andrasa juga, kamu jangan terlalu impulsif. Dorongan hati, just being you. Jadilah diri kamu dan hiduplah di saat ini. Karena segala sesuatu yang memang untuk kamu akan effortless. Tanpa paksaan, tanpa usaha keras akan datang kepada kamu. Lepaskan ambisi itu, gantilah dengan bekerja cerdas, penuh semangat, sudah pasti positivity, dan juga menikmati hidup, bersyukur akan kehidupan kamu, itu akan membawa hal-hal yang positif ke dalam kehidupan kamu juga ya. Oke. Ini ada dadu, mungkin ada angka keberuntungan kamu di sini. Kita lihat angka keberuntungan kamu apa ya. Ke depan mungkin kamu bisa menggunakan angka ini. God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide for Pile 1. 8 dan 1. Bisa 81 atau bisa juga 18 ya. Atau bisa terpisah 8 atau 1. Oke, ini saja yang Anissa sampaikan kepada kamu Pile 1. Semoga hal ini dapat membantu dan happy souls dan viewers sekalian menyukai video ini. Untuk viewers yang belum subscribe channel Tarot In, please like, subscribe, and share dan menjadi happy souls tribes. Terima kasih atas segala dukungan, like, comments, dan juga doa-doa yang baik dari happy souls semua. An ucapkan terima kasih dan juga An harapkan hanya yang terbaik untuk happy souls dan viewers semua. Because you're awesome happy souls, stay fun and I'm sending you love and light. See ya! Hai, halo, kamu adalah Pile 2 yang memilih Tiger Eye. Oke, ini adalah bacaan untuk kamu ya. Ini An taruh di sini dulu. Kemudian kita akan lihat dari taronya dulu yang sudah reshuffle. Kemudian ini adalah oracle-nya, kita akan taruh di sini ya, nanti kita buka di akhir. Oke, ini adalah overall energi kamu tentang opportunity dan blockage ya, yang mungkin kamu hadapi ke depan. Tapi jangan salah, di sini ada opportunity, bukan hanya blockage ya. Kita akan lihat dari taronya untuk opportunity kamu, Pile 2. Kamu mendapatkan 10 of Wands terbalik. Kemudian, Page of Pentacles, nice. Lalu, The Hermit reverse ya, atau yang terbalik.
Oke. Lalu di bagian blockage, kamu mendapat Eight of Emotions atau Eight of Cups. Kemudian Eight of Wands reverse terbalik. Dan yang terakhir, Queen of Swords terbalik. Oke. An melihat di sini dengan opportunity kamu ya. Ten of Wands yang terbalik di sini mengungkapkan bahwa ada sebuah penyelesaian yang mungkin akan kamu dapatkan ya untuk apapun yang saat ini sedang membebani kamu ya. Ten of Wands ini bicara tentang sesuatu yang mungkin kamu rasakan itu overwhelmed, terasa memberatkan kehidupan kamu. Entah apapun itu ya, di sini bisa saja berupa pekerjaan, bisa berupa sesuatu obligasi gitu atau kewajiban yang harus kamu lakukan, tetapi sebenarnya itu adalah sebuah hal yang kamu rasakan menjadi beban gitu untuk kamu. Entah apapun itu ya, entah mungkin ada di kehidupan personal life kamu, dengan relationship, atau mungkin dengan family, dengan hubungan yang lain gitu ya, dengan Ten of Wands ini An rasakan akan ada sebuah penyelesaian. Karena Ten of Wands ini juga berbicara beban yang mungkin kamu alami saat ini itu akan segera berakhir. Entah apakah penyelesaian itu merupakan sebuah solusi yang kamu dapatkan dari bagaimana kamu melihat situasi gitu ya, sehingga kamu mencoba untuk menyelesaikan beban berat kamu, entah apapun ini ya. Dan ini membuat kamu merasa kamu mampu untuk menghadapi beban ini atau mengatasi beban yang kamu rasakan saat ini ya. Entah mungkin dalam hal keuangan gitu ya, An juga rasakan bahwa ada beban berat di sini. Tetapi sepanjang perjalanan kamu, An merasa kamu adalah seseorang yang baik ya. Kamu adalah seseorang yang mungkin mempunyai hubungan yang baik juga dengan orang-orang di dekat kamu. An merasa bahwa akan ada sesuatu yang datang kepadamu untuk membantu setidaknya mengurangi beban kamu ini. Karena An merasa bahwa ada hal-hal yang baik yang mungkin sudah kamu lakukan di masa lalu dan itu membuat universe atau semesta ingin juga membantu kamu meringankan, mengatasi beban-beban yang saat ini kamu sedang alami. Jadi opportunity dengan Ten of Wands yang terbalik ini An merasa bahwa kamu akan mempunyai momen atau titik di mana kamu menemukan cara, solusi, atau sesuatu yang akan membantu kamu untuk mengatasi beban-beban yang kamu alami saat ini. Juga bisa menyatakan bahwa kerja keras kamu ini akan selesai, akan terbayarkan, tidak akan berkelanjutan seperti itu. Dan opportunity ini juga An rasa bahwa adalah karma baik yang mungkin pernah kamu lakukan di masa lalu, kamu bisa menghadapi ini gitu ya An rasa. Dan dengan Page of Pentacles di sini mungkin ini berhubungan dengan money, dengan keuangan, dengan pekerjaan, dengan apapun yang mungkin bersifat material gitu ya, fisik yang bisa dilihat. Seperti yang tadi yang juga rasakan di Ten of Wands, ini akan ada bantuan. Bantuan yang akan memberikan kamu pencerahan, bantuan yang akan memberikan kamu kesempatan untuk kembali lagi optimis menangani masalah dalam kehidupan kamu. Page of Pentacles di sini adalah sesuatu yang solid ya. Entah sebuah penawaran ya, entah seseorang yang akan membantu kamu atau sebuah kesempatan di mana kamu akan mempunyai ruang ya untuk bernafas ketika beban berat itu terasa mencekik kamu gitu ya, mungkin terasa membebani dada kamu gitu, apapun yang kamu rasakan tuh sepertinya kamu nggak bisa bergerak. Tetapi dengan Page of Pentacles ini, ketika kamu merasa tidak bisa bergerak atau tidak bisa bernafas, banyak beban yang mungkin kamu rasakan ya, baik secara psikis atau fisik gitu ya, Page of Pentacles ini membuat kamu lebih bisa bernafas, membuat space, membuat ruang untuk kamu dapat berpikir, mendapatkan kesempatan baru. Karena sebuah page ini adalah sesuatu yang baru yang datang kepada kamu, ditawarkan kepada kamu, dan ini memberikan lembaran baru yang akan kamu dapatkan ya di depan, dan itu membuka peluang baru, lebih menyegarkan, bukan membebani. Dan dengan The Hermit yang terbalik, An merasa bahwa kamu mempunyai kesempatan untuk mewujudkan diri, untuk membuka diri kamu, di mana mungkin hal ini akan membantu kamu dalam menyelesaikan beban-beban kamu ini. The Hermit ini adalah sebuah energi di mana kamu menarik diri kamu sendiri ya, ada withdraw gitu. Ketika kamu mungkin merasa kamu perlu untuk bersama dengan diri kamu sendiri, kamu mungkin merasa terbebani ketika kamu harus membuka diri bersama dengan orang lain atau teman-teman kamu, tetapi kamu mempunyai permasalahan seperti ini, mungkin kamu terasa seperti tidak nyaman aja gitu ya.
Tapi dengan opportunity di sini, An merasa bahwa kamu lebih percaya diri, kamu keluar ya menjadi diri kamu sendiri, bukan lagi seseorang yang selalu dipenuhi dengan beban-beban ini atau pikiran yang mengganggu, pesimis gitu. Tidak, An merasa bahwa ada opportunity di mana kamu akan membuka diri, dan bagaimana kamu membuka diri ini akan membuka peluang yang lebih besar untuk membantu kamu mengatasi beban-beban yang kamu rasakan. Yang kamu punyai mungkin tidak sesuai dengan apa yang harusnya kamu butuhkan. Dengan The Hermit di sini, kamu akan menemukan diri kamu akan lebih percaya diri dan berani untuk keluar, membuka diri kamu, mencari solusi-solusi yang terbaik yang mungkin bisa kamu dapatkan daripada menarik diri. Karena rasakan dengan The Hermit yang terbalik ini, kamu akan mendapatkan solusi-solusi yang berarti dengan malah membuka diri kamu sendiri. Berbicara dengan orang-orang yang mungkin sepaham, yang mungkin sefrekuensi sama kamu, mungkin sedikit menjadi lebih depresi terhadap apa yang kamu hadapi dengan beban-beban kamu ini ya. Tetapi dengan The Hermit terbalik ini, kamu siap untuk mengeksplorasi kesempatan-kesempatan kamu, solusi-solusi yang bisa kamu lakukan untuk dapat mengatasi apa yang kamu hadapi saat ini. Oke? Sementara dengan blockage-nya, An merasa dengan Eight of Cups di sini ya. Eight of Cups atau Eight of Emotion di sini, mungkin kamu belum tahu apa yang harus kamu lakukan, atau kamu merasa sudah tidak nyaman dengan keadaan, situasi, apapun yang membuat kamu seperti yang tadi An rasakan di opportunity-nya, kamu seperti suffocating gitu ya, kayak sesak, sehingga kamu ingin keluar dari situasi tersebut. Dengan Eight of Cups di sini, kamu ingin keluar gitu ya, tetapi itu malah membawa kamu kepada kekeringan. Seperti yang tadi di sana juga ada Ten of Wands. Eight of Cups ini menandakan bahwa kamu memang butuh pergi dari situasi itu, tapi harus ada planning. Sesuatu yang harus kamu lakukan setelah kamu keluar dari situasi tersebut, apa yang dapat kamu lakukan gitu ya, untuk memperbaiki keadaan. Jangan sampai ketika kamu keluar dari situasi tersebut, jangan sampai kamu malah masuk ke dalam lubang hitam ini. Membuat situasi kamu lebih parah lagi dan tidak memberikan solusi untuk kamu ya. Itu yang mungkin An rasakan. Jadi jangan sampai kamu melakukan sesuatu tanpa kamu pikirkan terlebih dahulu. Misalnya begini, kamu tidak punya kepuasan di dalam pekerjaan kamu saat ini gitu ya. Kemudian kamu mencoba untuk apply, melamar kerja dan lain sebagainya, tapi sampai saat ini mungkin belum mendapatkan sesuatu yang kamu inginkan. Mungkin kamu dipanggil ke suatu perusahaan, interview dan lain sebagainya, tetapi mungkin tidak sesuai dengan harapan kamu dari segi salary atau dari segi benefit. Tapi ketika kamu merasa stuck di pekerjaan kamu saat ini dan kamu belum mempunyai pegangan di sisi yang lain, tapi karena keadaan yang terlalu menyebalkan mungkin ya, karena keadaan yang mungkin terlalu menyesakan kamu keluar aja. Udah, mendingan gue resign gitu ya. Tanpa kamu mempunyai pengganti, backup untuk mengganti sumber penghasilan kamu, source kamu ya, yaitu mungkin bentuknya salary setiap bulan, dan kamu malah semakin kering. Dan kamu malah semakin tidak tahu lagi apa yang harus kamu lakukan ke depan. Itu yang rasakan ya dari blockage ini. Jadi jangan sampai situasi yang mungkin kamu tidak sukai, tidak sesuai dengan harapan kamu, malah kemudian dengan tindakan kamu akan membuat situasi kamu akan menjadi lebih tidak menyenangkan lagi, tidak nyaman lagi. Dengan Eight of Wands di sini bahwa kamu sepertinya clueless gitu, tidak tahu apa yang harus kamu lakukan. Dengan Eight of Wands di sini biasanya dengan Eight of Wands yang tegak atau upright, ini menandakan bahwa kamu akan mendapatkan banyak komunikasi, informasi, pengetahuan, tugas yang sifatnya cepat masuk ke dalam kehidupan kamu dan akhirnya kamu mengetahui gitu apa yang harus kamu lakukan. Tapi dengan Eight of Wands yang terbalik, An melihat bahwa blockage kamu di sini kamu merasa clueless dalam hal kamu nggak tahu informasinya, mungkin tidak mendapatkan komunikasi yang kamu inginkan ya, entah itu baik dari sisi pekerjaan, mungkin komunikasi dengan supervisor kamu, dengan atasan, atau dengan relationship, itu bisa juga dengan family, spouse, atau pasangan, yang mungkin membuat kamu merasa kamu tidak bisa berkomunikasi dengan baik. Ini adalah sebuah blockage kamu. Dan karena kamu clueless ini, kamu bimbang gitu, apa yang harus kamu lakukan. Mungkin kamu mendapatkan bisikan-bisikan, entah dari teman dekat, dari siapapun ya, yang mungkin mempengaruhi penilaian kamu, mempengaruhi judgement kamu. Tetapi sekali lagi, blockage kamu ini adalah sesuatu yang kamu sebenarnya belum yakin benar untuk memutuskan. Jadi jangan sampai kamu memutuskan sesuatu yang akhirnya akan kamu sesali. Karena dengan keputusan yang berdasarkan akan kebimbangan akan menghasilkan sesuatu yang kamu mungkin akan sesali di kemudian hari. Kemudian dengan Queen of Swords, di sini juga An melihat bahwa kamu mempunyai blockage dengan komunikasi ya.
Sementara di sini kamu diminta untuk berkomunikasi, tapi kamu sendiri mempunyai blockage untuk berkomunikasi dengan Queen of Swords yang terbalik ini. Kenapa? Karena Queen of Swords yang tegak, upright, dia adalah seseorang yang bisa mengkomunikasikan apa yang dia inginkan ya, mungkin dengan cara yang kuat. Sementara dengan Queen of Swords di sini yang terbalik, An merasa bahwa kamu kurang dapat mengkomunikasikan apa yang ada di pikiran dan perasaan kamu. Karena kamu merasa mungkin apa gunanya gitu ya, mendingan udah langsung cabut aja gitu. Sehingga hal itu akan membuat shock atau membuat sesuatu yang mengejutkan siapapun yang berhubungan atau relate kepada permasalahan kamu saat ini. Blockage di sini yang An rasakan adalah lebih kepada sebuah hubungan atau komunikasi, hubungan apapun ini, bisa pekerjaan, keluarga, relationship dengan spouse, pasangan, dan lain sebagainya. Ada sesuatu yang harus kamu lakukan secara bijak. Ya, bukan sesuatu yang kamu harus lakukan dengan emosional. Ini adalah sesuatu yang harus kamu pikirkan, nyesal. Oke, kita akan klarifikasi dari kartu remi biasa ya. Kita tulis Spirit Archangel and Spirit Guide, please clarify Ten of Wands. Oke. Ten of Swords ya. Painful endings, deep wounds, betrayal, loss, crisis, dan new beginning. Jadi kita lihat ada opportunity untuk new beginning dari semua pain ya yang kamu mungkin rasakan, dengan beban-beban yang kamu rasakan dengan Ten of Wands di sana. An tetap merasakan bahwa dengan opportunity ini kamu mempunyai new beginning. Walaupun dari loss, misalnya dari kehilangan, dari krisis, kemudian juga kamu mungkin merasa dihianati atau apapun yang membuat painful ya, kesakitan atau beban berat yang kamu rasakan di sini, tapi akan ada ending cycle di sini. Seperti yang tadi juga rasakan, kerja keras kamu akan terbayarkan dan ini akan masuk new beginning di sini ya. Ada new beginning. Oke. Kemudian Page of Pentacles. Clarify please. Saya tulis Spirit Archangel and Spirit Guide for Page of Pentacles. Oh, nice. Joker. Joker ini adalah kartu The Fool ya. Seperti dengan Page of Pentacles, ini adalah sebuah lembaran baru dan kamu diminta untuk lebih optimis seperti The Fool. The Fool itu semangat gitu ya, dengan optimis dan mungkin agak sedikit nekat untuk meraih apapun kesempatan yang ada di depannya. An merasa bahwa dengan The Fool ini kamu juga diminta untuk lebih optimis terhadap apapun ya yang ada di dalam kehidupan kamu saat ini. Mungkin masalah yang saat ini belum terselesaikan, tapi kamu coba untuk optimis bahwa hal ini akan selesai juga eventually, pada akhirnya. Dan dengan The Fool, semangat The Fool ini An rasa kamu akan mempunyai spirit itu, kamu akan mempunyai perasaan itu bahwa kamu bisa, kamu mampu, kamu lebih percaya diri. Apalagi dengan The Hermit yang terbalik ini ya. God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide, please clarify The Hermit terbalik atau reverse. Oke. Four of Swords. Rest, relaxation, meditation, contemplation, dan recuperation. Nah, dengan The Hermit di sini, The Hermit biasanya yang tegak itu akan menandakan withdraw gitu ya, menarik diri. Kemudian dengan The Hermit yang terbalik, An merasa kamu butuh untuk membuka diri, mungkin berbicara dengan seorang teman, sahabat yang bisa kamu percaya untuk dapat membantu memberikan solusi bagaimana caranya untuk mengatasi permasalahan kamu. Dan diklarifikasi oleh Four of Swords di mana ini adalah masa pause. Walaupun kamu dengan The Hermit di sini kamu mau membuka diri, tetapi ini adalah sesuatu untuk menggali dulu apa yang harus kamu lakukan, belum pada proses tindakan. Oleh karena itu ada Four of Swords di sini, karena Four of Swords adalah energi pause, energi istirahat, energi rest ya di sini. Relaxation. Jadi ada sesuatu yang memang kamu harus lepaskan dulu ya dari beban-beban ini ya. Ketika kamu memikirkan solusinya, kamu harus melepaskan diri dulu dari beban-beban ini. Kamu menjadi seseorang yang melihat masalah dari luar. Tetapi karena mungkin banyak orang yang tidak dapat melakukan hal itu, kamu juga diminta untuk membuka diri kamu kepada orang-orang yang mungkin kamu percaya untuk dapat memberikan solusi yang terbaik, dan itu akan membawa opportunity untuk kamu. An rasa seperti itu. Dan dengan Four of Swords ya, ini adalah contemplation di sini. Kamu diminta juga untuk mereview, mengevaluasi kira-kira apa yang ada di dalam diri kamu ya, mampu untuk mengubah keadaan kamu saat ini, situasi kamu saat ini. Karena dengan The Hermit ini juga yang terbalik, bisa berarti kamu bisa membuka diri kepada diri kamu sendiri, membuka hati kamu ya. Apa sih yang kira-kira
kamu inginkan, apa sih yang kira-kira bisa kamu lakukan dalam situasi ini. Jadi An merasa bahwa kamu lebih percaya diri untuk dapat mengatasi situasi ini, tapi dengan keadaan yang tidak tergesa-gesa, tidak dengan keadaan yang terburu-buru gitu ya. Ini lebih ke arah pause, lebih ke arah review, mengevaluasi, kontemplasi, dan ini akan membuat kamu menuju kepada keputusan yang An rasakan bisa memberikan solusi terbaik untuk kamu. Kemudian kita klarifikasi 8 of Cups atau 8 of Emotions. Oke, untuk pile 1, please clarify 8 of Cups. Oke, thank you. Diklarifikasi oleh Knight of Pentacles yang terbalik ya. Oke, di sini sudah terlihat feeling stuck. Kemudian juga ada self-discipline, boredom, mungkin kamu bosan terhadap situasi yang seperti ini saja, mungkin tidak ada progres, tidak ada perubahan gitu ya, sehingga kamu merasa stuck di sini. Ya, oleh karena itu kamu mau pergi dari situasi ini, melihat bahwa walaupun kamu stuck ya, dan mungkin sesuatu tidak berjalan seperti apa yang kamu inginkan, kamu tetap perlu gaining information. Mungkin kamu adalah seseorang yang cenderung perfeksionis gitu ya, di sini ada perfectionism. Mungkin kamu adalah seseorang yang dalam pekerjaan kamu misalnya ya, atasan kamu mintanya seperti ini gitu, tapi menurut kamu itu tidak lebih baik daripada ide yang kamu keluarkan, ide yang kamu berikan kepada atasan kamu. Tapi mungkin daripada berselisih pendapat dan lain sebagainya, akhirnya kamu melakukan apa yang diminta oleh atasan kamu ya, walaupun hal itu sebenarnya tidak sesuai dengan yang kamu inginkan. Dan akhirnya kamu merasa bahwa kamu tidak bisa berkembang dalam situasi ini, kamu tidak bisa mewujudkan aspirasi-aspirasi kamu, sehingga ini memberikan kamu keadaan yang membosankan yang pasti, karena seperti tidak ada yang bisa kamu lakukan, kamu hanya melakukan instruksi saja. Sementara An melihat bahwa kamu adalah seseorang yang ingin menciptakan sesuatu di dalam kehidupan kamu gitu ya, dan ini tidak memberikan kamu ruang. Dan pekerjaan atau hubungan atau apapun ya yang kamu rasakan saat ini tidak memberikan kamu ruang untuk mengeksplor. Mungkin untuk memberikan yang terbaik dari diri kamu. Itu kamu merasa tidak ada ruang sehingga kamu stuck di sini. Dan ini adalah blockage ya untuk kamu. Sehingga kamu ingin keluar dari situasi ini. Kita klarifikasi 8 of Wands. Kata Spirit Archangel and Spirit Guide, please clarify 8 of Wands for pile 2. Oke. 6 of Swords, nice. 6 of Swords. Ini adalah transition, change, rite of passage, releasing baggage. Oke. Releasing baggage bukan berarti juga harus langsung pergi, tidak ya. Melepaskan beban-beban itu juga bisa kamu lakukan dengan berbicara, berkomunikasi, negosiasi. Bisa kamu coba lakukan sebelum kamu keluar dari situasi tersebut, sebelum kamu keluar dan menyesali apapun tindakan kamu yang berdasarkan impulsiveness atau dorongan hati sementara. Dan An merasa bahwa apa yang kamu lakukan ya, dengan mungkin gathering informasi dulu ya, melihat keadaan dulu dan kemudian mungkin mencari tahu bagaimana bentuk komunikasi yang lebih baik untuk membangun kesimpulan-kesimpulan atas solusi yang akan kamu lakukan gitu ya. Dengan transition di sini, ini adalah saatnya, waktunya untuk bertransisi ya. Bertransisi bukan berarti harus langsung keluar, tidak. Tapi bertransisi ini berarti ada proses komunikasi di sana. Kalau kamu misalnya ingin mengkomunikasikan harapan-harapan kamu gitu ya, dan negosiasi dengan baik, itu tidak memakai emosi, tetapi memakai informasi, pengetahuan, dan itu memberikan kamu kekuatan dalam posisi negosiasi. Di sini juga ada change. Memang ini adalah waktunya untuk berubah. Karena blockage di sini adalah kamu tidak mempunyai informasi yang cukup, kamu clueless ya, walaupun sebenarnya kamu memang sudah harus berlayar menuju ke tempat yang lebih baik ya. Tapi kamu perlu untuk gathering informasi dulu yang tadi An rasakan ya. Dengan Queen of Swords kita akan klarifikasi. Oke, ini ada 2 kartu dan dua-duanya An ambil. Di sini adalah 10 of Wands. See, ada 10 of Wands lagi. Di sini kamu mendapatkan 3 10 ya. Dan ada 5 of Swords. Oke, dengan burden, responsibility, hard work, stress, achievement, ini adalah hambatan kamu ya. Dengan burden dan responsibility ini memang kamu mungkin dibebani dengan kewajiban, dengan pekerjaan, dan ini adalah sesuatu yang menjadi blockage kamu karena kamu merasa kamu sudah bekerja keras dan hal itu membuat kamu stres gitu ya.
Entah mungkin ini berhubungan sama sesuatu yang kamu ingin raih dengan achievement di sini ya. Tetapi ini tidak membawakan kamu kepada kebahagiaan rasa. Jadi di sini ada reconciliation, ada making amends gitu ya, ada Five of Swords. Five of Swords di sini ada sesuatu hal yang mungkin bertentangan, konflik dengan apa yang kamu rasakan dan apa yang harus kamu lakukan. Dan ketika kamu melakukan sesuatu yang tidak berdasarkan dari perasaan, kamu tetap kalah. Five of Swords ini tentang kemenangan yang sebenarnya adalah sebuah kekalahan. Jadi Anne merasa bahwa blockage kamu di sini adalah bagaimana kamu membuat posisi kamu ya dari Queen of Swords yang terbalik ini menjadi Queen of Swords yang tegak. Anne merasa bahwa kamu memang butuh sebuah reconciliation, menunjukkan itikat-itikat yang baik ya untuk memberikan solusi dalam sebuah permasalahan. Oleh karena itu Anne merasa bahwa beban, stres ini ya, ini bisa kamu atasi dengan rekonsiliasi tadi ya. Karena Anne melihat dengan rekonsiliasi, dengan negosiasi dan komunikasi, blockage kamu ini akan teratasi. Mudah-mudahan. Amin. Oke, sekarang kita akan lihat dari Oracle Cards-nya ya. Ini adalah Oracle Cards untuk opportunity. Kamu mendapatkan Imagine and Envision. Oke. Ini mungkin adalah sebuah proses manifestasi yang bisa kamu lakukan pada saat kamu merasa kamu sangat berbeban berat ya. Kamu menulis, let's say 6 bulan ke depan, aku berada di tempat yang paling aku harapkan, aku berada di hubungan yang paling aku harapkan, yang membahagiakan, dan lain sebagainya. Dan kamu diminta untuk merasakan perasaan itu, mengimajinasikan ketika kamu sudah berada di posisi yang kamu sangat harapkan, apa yang kamu rasakan. Dan ini dapat membawa kamu kepada envision di sini untuk mendapat hal yang terbaik sesuai yang kamu harapkan. Ada seseorang yang sedang menulis sesuatu, ini juga Anne merasa bahwa kamu membutuhkan journaling untuk manifestasi kamu. Membutuhkan proses manifestasi dengan cara writing, dengan menuliskan sesuatu yang kamu harapkan. Tapi dalam kalimat positif, seperti afirmasi positif, bukan kalimat harapan ya, seperti semoga aku, bukan seperti itu. Tapi lebih kepada aku bersama dengan seseorang yang aku harapkan. Aku ada dalam posisi pekerjaan yang aku sangat inginkan. Itu yang mungkin bisa kamu lakukan dengan proses manifestasi dalam membangun opportunity kamu ke depan ya. Sementara untuk blockage kamu mendapatkan choices. Yes, betul. Ini adalah sebuah konfirmasi ya bahwa mungkin kamu saat ini feeling stuck gitu ya. Di sini ada feeling block dan restrain. Sepertinya kamu tidak terhubung atau tidak terkoneksi dengan apapun yang saat ini kamu kerjakan sehingga kamu ingin keluar saja dari situasi tersebut. Tetapi kamu punya choices, kamu punya pilihan. Bagaimana kamu bisa keluar dari keadaan tersebut? Kamu diminta untuk melihat pilihan-pilihan kamu. Kamu diminta kembali untuk mereview pilihan-pilihan kamu seperti apa. Mungkin tadi Anne merasa bisa mengadakan proses komunikasi ya, transisi ini untuk merubah kondisi kamu. Ada proses komunikasi, negosiasi yang tadi Anne rasakan yang bisa kamu lakukan, dan juga ada proses rekonsiliasi di sini untuk mendapatkan kira-kira apa yang bisa dijadikan solusi untuk keadaan atau situasi kamu ini. Choices, pilihan. Jadi di dalam setiap apapun keadaan kamu ya, selalu ada pilihan. Jangan ada limiting beliefs bahwa kamu terpaksa melakukan hal ini, kamu terpaksa melakukan hal itu gitu ya. Jangan. Karena semuanya adalah pilihan. Kumpulkan semua pilihan-pilihan kamu dalam situasi tersebut, kemudian kamu bisa memilih pilihan yang terbaik yang bisa kamu lakukan untuk mendapatkan solusi dari situasi kamu. Oke? Kemudian di sini juga kartu romance ya, mungkin tidak berhubungan atau mungkin juga berhubungan dengan apa yang kamu rasakan saat ini. Dengan romance di sini kamu mendapatkan flirt, extend your light-hearted energy to others. Ya, ini bisa juga dalam situasi kamu yang stuck begini ya. Kamu bisa lebih playful, lebih light-hearted energy ya, walaupun Anne rasa memang kamu mempunyai beban yang berat dan obligasi atau kewajiban ya. Tetapi coba kamu kembangkan light-hearted kamu kembangkan sifat ringan, perasaan yang tidak terlalu berat gitu ya, menghadapi keadaan dan situasi ini gitu. Lebih enteng aja menghadapi situasinya, walaupun Anne tahu tidak seenteng yang mungkin kita bisa ucapkan gitu ya, karena mungkin yang kamu alami adalah sesuatu yang berat. Jadi mungkin situasi kamu tidak menguntungkan saat ini, tapi kamu bisa lebih light hearted di segi kehidupan kamu yang lainnya ya, mungkin di kehidupan asmara kamu. Oke, kemudian kamu mendapatkan soulmate.
Yes, this is your soulmate. Wow. Oke, mungkin memang begitu. Kita tidak bisa mendapatkan segala sesuatunya ya sesuai dengan harapan kita. Mungkin di satu sisi di dalam pekerjaan, family, kehidupan gitu kamu merasa wow, berat sekali gitu. Tapi di sisi lain, mungkin di sisi relationship kamu, asmara gitu ya. Kamu bisa merasakan bahwa kamu bersama dengan soulmate kamu, bersama dengan seseorang yang mengerti kamu. Bisa saja ya saat ini situasi kamu seperti itu. Dan dengan soulmate di sini, merasa bahwa kamu bisa membicarakan dan terbuka terhadap orang yang kamu sayangi, yang kamu percaya, yang mungkin saat ini bersama dengan kamu, dengan soulmate kamu. Ini bisa saja siapapun ya, bisa pasangan kamu, bisa sahabat kamu, orang-orang yang kamu percaya ini akan mendukung dan akan memberikan solusi yang terbaik ketika kamu mau membuka diri kamu terhadap mereka. Mau membuka permasalahan-permasalahan kamu, membicarakannya, dan mungkin akan mendapatkan solusi dari sana. Oke? Oke, kemudian kita akan lihat dari overall energy ya. Kamu mendapatkan celebration. Oh wow. Oke, merasa bahwa kamu akan tetap merayakan sesuatu dari apa yang kamu hadapi saat ini ya. Karena ini adalah sebuah energi prediksi. Di sini kamu mendapatkan celebration. Kamu akan dancing di sini. Berdansa. Dan mungkin dengan dance ini, seberat apapun kehidupan yang kamu jalani saat ini, kamu tetap bisa berdansa dengan kehidupan. Ya, kamu tetap bisa menari dengan kehidupan. Kamu tetap bisa celebrate kehidupan kamu ya. Dan dengan positive vibration seperti ini ya, dance, celebration gitu. Ada positive vibe yang Anda rasakan di sini. Kamu akan menarik energi-energi positif juga ke dalam kehidupan kamu, juga kepada situasi kamu ini ya, dengan light hearted, dengan menari dengan kehidupan kamu, enjoy the problems, walaupun tidak akan semudah apa yang kamu hadapi, tahu betul itu. Tetapi dia minta untuk kamu bisa celebrate everything in your life, even it's a problem. Okay? Dance, celebrate. Ini adalah overall energy yang bisa kamu lakukan di dalam situasi kamu saat ini. Lebih light-hearted ya. Kemudian kamu juga mempunyai orang-orang yang kamu percaya. Berbicaralah dengan mereka. Dan ada celebration pada akhirnya nanti. Amin. Dan ini sangat related dengan pile yang kamu pilih dengan Tiger Eye. Dimana ini adalah stone, batu alami ya. Gemstone. Dengan Tiger Eye ini adalah batu yang sangat baik untuk meningkatkan confidence ya, meningkatkan kepercayaan diri kamu, kekuatan diri kamu. Di sini merasa kamu akan lebih percaya diri menghadapi situasi. Dan Tiger Eye ini juga membantu kamu untuk meningkatkan kepercayaan diri, kekuatan kamu. Ini adalah Stone of Courage. Bisa meningkatkan keberanian kamu ya. Dan ini adalah batu yang membawa untuk lebih grounded, lebih menginjak bumi gitu ya, apa yang kamu hadapi saat ini, dan itu membantu kamu untuk melakukan apa yang harus kamu lakukan. Tiger Eye juga berhubungan dengan Sacral Chakra Stone untuk membuat kamu lebih kuat dalam fondasi ya, menemukan motivasi kamu yang terbaik dan juga dalam mengatasi semua problem dalam menjalani kehidupan kamu. Batu yang bagus sekali untuk menangkal semua energi-energi negatif baik dari luar maupun dalam. Oke, itu saja yang mungkin Anda bisa sampaikan untuk kamu pile 2. Semoga hal ini dapat membantu dan Happy Souls dan viewers juga menyukai video ini. Untuk viewers yang belum subscribe channel Tarot In, please like, subscribe, and share dan menjadi Happy Souls Tribes. Terima kasih atas segala dukungan yang positif, likes, dan comments dari Happy Souls dan viewers semua. Harapkan yang terbaik untuk Happy Souls dan viewers semua di dalam mengatasi semua permasalahan Happy Souls dan menjalani kehidupan dengan lebih bahagia. Because you are awesome Happy Souls, stay fun, and I'm sending you love and light. See ya! Hai pile 2, mohon maaf ya, jangan lupa untuk mengocok angka keberuntungan untuk kamu. Dan kita akan lihat apakah angka keberuntungan ini dapat membantu kamu untuk digunakan ke depan ya. Kita akan lihat God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide. Angka keberuntungan untuk pile 2 adalah, wow, ada jauh di sana, ada 6 dan ada 3. Bisa terpisah 6 dan 3, atau 63, atau bisa juga 36. Oke, jadi ini adalah angka keberuntungan untuk pile 2. Semoga berguna. See ya! Pile 3, kamu adalah yang memilih
batu Auralite ya. Ini adalah gemstone yang baik sekali ya untuk kesehatan. Ya mungkin untuk kamu yang struggling dengan kesehatan, iya betul di sini ada wajah, muka ya di sini, bukan halusinasi. Dengan Auralite ini adalah gemstone, batu mulia yang dipakai untuk membuat tubuh rileks, melepaskan semua tekanan-tekanan, baik itu mungkin kamu pusing atau nyeri otot, semua tensions yang mungkin kamu rasakan di dalam tubuh kamu, dan itu kamu bisa lepaskan atau sembuhkan dengan si energi Auralite ini. Dan dia juga bisa untuk menurunkan kemarahan ya, menurunkan emosi tinggi, juga bisa meningkatkan perhatian dan mengajarkan kamu untuk berpikir dulu sebelum bertindak. The ultimate master healer, di mana dia adalah batu memang yang fokus untuk kepenyembuhan, powerful healing. Dengan pilihan Auralite ini mungkin Happy Soul sedang struggling dengan kesehatan Happy Soul, atau mungkin ada hal yang membuat sakit secara fisik ya. Pada saat ini Happy Soul rasakan, kita akan lihat nanti ya di bacaan yang sudah An ambil dengan pre-shuffle kartu tarot dan kartu oracle-nya. Ini adalah kartu oracle yang nanti kita akan bacakan di akhir. Kemudian Auralite-nya An pindah ke sini dulu karena ini ada overall energi kamu. Ya, karena hari ini kita membaca apakah opportunity dan blockage yang mungkin akan kamu hadapi di depan atau kamu dapatkan di depan ya. Dan ini adalah kartu tarot yang sudah An ambil untuk opportunity, kamu mendapat death. Oke, jangan khawatir dulu, ini bukan sesuatu yang berhubungan dengan kematian atau apapun itu ya. Ini malah berhubungan dengan rebirth atau transforming. Karena di sini juga ada ngengat ya yang keluar dari kepompongnya. Six of Pentacles. Oke. Lalu ada Ace of Pentacles. Wow. Nice. Lalu untuk blockage atau hambatan, kamu mendapatkan the Fool, terbalik ya tapi in reverse. Kemudian kamu mendapatkan the Magician dan Death terbalik. Oke. Ada kartu Death di sini yang berada di blockage dan juga di opportunity. Tapi di opportunity ini adalah sesuatu yang lebih positif karena dia upright atau tegak ya. Sementara di blockage dia terbalik atau reverse yang menunjukkan keengganan untuk bangkit kembali, atau apabila keadaan seseorang sudah terpuruk, dia akan down dan selalu berada di bawah. Kita mulai dulu dari opportunity. Opportunity kamu dengan death di sini adalah sebuah new beginning yang berkata rebirth ya, yang berkata lahir kembali, hidup kembali, new life yang mungkin akan kamu dapatkan di dalam kesempatan kamu di depan. Mungkin ada banyak hal yang mungkin kamu hadapi sekarang ya, dan itu mungkin berhubungan dengan kesehatan, baik kesehatan fisik ataupun kesehatan mental, psikis dan lain sebagainya yang mungkin kamu rasakan saat ini. Entah mungkin kamu Happy Souls yang memilih file ini mungkin sedang merasakan kurang fit atau tidak enak badan, sakit yang saat ini sedang diderita, atau apapun ya yang berhubungan dengan kesehatan. Mungkin sebagian Happy Souls mengalami anxious, kecemasan, kekhawatiran terhadap apa yang sedang Happy Souls hadapi saat ini ya. Tetapi dengan death sebagai opportunity di sini, An merasa bahwa ini adalah waktu atau kesempatan untuk Happy Souls berubah. Seperti ada energy transformation, ada yang berubah kepada hal yang lebih baik. Jadi mungkin apabila nih Happy Souls mengalami sakit saat ini, Happy Souls akan sembuh yang pasti ya. An rasa kamu akan mendapatkan new life ya, dengan kesehatan yang akan kamu dapatkan setelah proses sakit yang mungkin saat ini masih kamu hadapi. Atau mungkin ini berhubungan dengan kehidupan secara general ya, akan ada perbaikan, akan ada sesuatu yang membuat kamu merasakan seperti hidup kembali, terlahir kembali, rebirth tadi ya, sesuatu yang akan membawa kamu menjadi seseorang yang baru. Jadi ini seperti seseorang yang lama, di sini di bawah ini ya, di crown-nya ini, di kepalanya ini seperti ada kepompong, kemudian lahir sosok creatures yang baru, ada sesuatu, ada imagery yang baru, seseorang yang baru. Dan ini membuat kamu menjadi lebih berdaya di dalam menghadapi kehidupan kamu. An merasa seperti ada new beginning untuk kamu ya dengan death.
Lalu dengan Six of Pentacles di sini, mungkin kamu ada kesulitan di bagian keuangan. Kondisi kesehatan kamu membuat kamu tidak dapat bekerja secara maksimal seperti biasa, dan itu mungkin berpengaruh terhadap keuangan kamu, berpengaruh terhadap finansial kamu, atau berpengaruh terhadap posisi pekerjaan kamu ya saat ini, mungkin yang bekerja di perusahaan tertentu. Ini mungkin berurusan dengan kondisi fisik kesehatan yang mungkin kamu alami saat ini. Dengan Six of Pentacles, kamu akan dibantu. Ada seseorang atau siapapun ya yang akan memberikan bantuan kepada kamu dalam bentuk apapun. Yang pasti ini adalah sesuatu yang kamu butuhkan. Mungkin akan berbentuk materi secara fisik ya, ataupun motivasi, ataupun dorongan mental yang baik gitu kan, konstruktif, dan ini membuat kamu menjadi lebih berdaya, optimis. Yang Anda rasakan dengan rebirth tadi di situ, optimis kamu akan terbangun. Dengan Six of Pentacles di sini ada banyak orang yang akan memberikan kebaikan berupa apapun itu, perhatian gitu ya, materi, dorongan moral, dan lain sebagainya yang kamu butuhkan. Anda rasa kebaikan-kebaikan itu akan datang kepada kamu, dan ini adalah opportunity kamu dengan Ace of Pentacles. Ace of Pentacles adalah sebuah hal baru yang akan membawa kamu kepada sesuatu yang solid. Dengan Ace of Pentacles, Pentacles di sini adalah lambang dari materi ya, lambang dari sesuatu yang fisik. Anda lihat adalah sebuah opportunity yang bisa kamu raih, mungkin ya, sorry to say untuk sebagian happy souls yang mungkin kehilangan pekerjaan gitu ya, entah karena apapun, karena pandemi di sini harus memutar otak mencari akal, sumber-sumber penghasilan yang baru yang mungkin dapat happy souls pegang ya untuk menjalani kehidupan ke depan. Dan dengan energi kartu ini, Anda merasa kamu akan mendapatkan kesempatan itu. Ace of Pentacles adalah kesempatan baru, modal baru ya. Kamu akan mendapatkan modal fresh mungkin untuk kamu yang akan berusaha, berbisnis, dan lain sebagainya. Ace of Pentacles di sini juga menyatakan kamu akan mendapatkan kesempatan untuk berhasil. Kesempatan untuk menghasilkan dan kesempatan untuk berhasil. Jadi apapun yang akan kamu usahakan, apabila ingin kamu kerjakan dengan passionate, dengan gairah, universe Anda rasakan akan menyediakan opportunity-nya. Universe akan menyediakan kesempatan untuk kamu memasuki gerbang itu ya, karena di sini seperti ada taman gitu ya. Di belakangnya itu ada gunung-gunung, biasanya ada sebuah obstacle, sebuah hal yang harus dilewati dahulu, kemudian kamu bisa masuk ke taman ini karena kamu mendapatkan kesempatannya gitu ya. Ini ada seperti gerbang dari tumbuh-tumbuhan gitu, dan kamu akan melintasi semua struggling yang mungkin kamu hadapi saat ini, kemudian masuk melewati gerbang ini untuk menuju kepada kebaruan, di mana kamu mendapatkan kesempatan yang baru dalam hal keuangan, finansial kamu dengan Ace of Pentacles yang berhubungan dengan materi. Sementara untuk blockage kamu ada The Fool yang terbalik. Anda merasakan kamu mempunyai ketidakpercayaan terhadap diri sendiri. Kamu mempunyai kebimbangan, kamu mempunyai anxious tadi ya. Banyak keresahan, kekhawatiran, kecemasan ketika kamu mencoba mengusahakannya. Dengan The Fool di sini yang terbalik dan sebagai hambatan, Anda merasakan juga kamu perlu untuk menggali lagi potensi diri kamu sendiri. Karena ketika kamu menutup mata dari potensi kamu akan merasa tidak bisa. Kamu akan merasa I'm nothing bahkan ya. Apalagi mungkin kamu yang saat ini sedang sakit atau struggling dengan kesehatan kamu, pemikiran-pemikiran itu akan melumpuhkan usaha-usaha kamu ke depan. Pemikiran-pemikiran kamu akan berpusat pada sesuatu hal yang negatif ketika memusatkan energi kamu pada masalah ya, bukan kepada solusi. Dan ini adalah blockage. Dengan The Magician di sini, Anda merasa bahwa ini akan lebih ke arah ambisi, karena Magician juga mempunyai energi ambisi, dan mungkin energi sedikit yang Anda rasakan adalah tipu daya, dan jangan terburu-buru untuk percaya terhadap sesuatu. Berhati-hatilah terhadap orang-orang di sekitar kamu. Jadi hanya peganglah orang-orang yang kamu percaya ya, jangan terburu-buru akan segala sesuatu yang orang bicarakan, yang orang berikan, komunikasikan kepada kamu, belum tentu itu sebuah hal yang benar. Dan blockage di sini Anda merasa bahwa kamu perlu hati-hati terhadap orang-orang di sekitar kamu, terhadap siapa circle kamu. Dalam hal ini bukan berarti ini adalah seseorang dekat kemudian menipu kamu, tidak. Dalam arti ini kamu berhati-hati untuk menaruh kepercayaan kepada orang-orang di sekitar kamu ya, entah yang dekat, circle kamu, ataupun yang mungkin baru kamu kenal, kamu harus tetap berhati-hati. Dan dengan Death yang terbalik, blockage yang Anda rasa secara internal, kamu sendiri mempunyai keberatan untuk bangkit lagi. Ada perasaan yang mungkin kamu rasakan,
gila ya, gue udah berusaha begini ternyata gagal, sehingga membawa kamu kepada keterpurukan. Ini blockage yang mungkin rasakan dari internal. Jadi inner self kamu yang harus bisa membangun diri kamu sendiri untuk oke, wake up, get up, let's do this gitu ya. Entah apapun itu yang kamu alami saat ini. Tapi mungkin rasakan juga kamu mempunyai kelelahan mental di sini dengan death yang terbalik. Mungkin kamu mempunyai sakit yang tidak sembuh-sembuh, akhirnya kamu harus tergantung kepada obat ya, mengkonsumsi obat dan lain sebagainya. Mudah-mudahan bukan hal yang parah, amin, dan bisa cepat sembuh. Tapi merasa di sini mungkin ada sebagian happy souls yang juga merasakan kelelahan atas kondisi fisiknya ya. Dan dengan hal itulah mungkin kamu menghadapi kecemasan, kekhawatiran, dan mungkin keengganan untuk membangun optimisme kamu menuju kepada kehidupan yang kamu rasakan lebih cerah di depan. Kita akan klarifikasi death dari opportunity dulu. God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide, please clarify death for pile 3. Oke. Ya. Di sini dia bilang independent, unbiased judgment, clear boundaries, direct communication. Iya, mungkin di sini dengan clear boundaries ya, rasa bahwa Queen of Swords di sini kamu butuh untuk membatasi siapa yang bisa mempengaruhi kamu, masuk ke dalam kehidupan kamu, menjadi orang yang berada di dalam circle kamu. Itu sepertinya kamu perlu boundaries, clear boundaries. Even bahkan sama circle kamu ya, even bahkan dengan orang-orang yang paling dekat sama kamu. Karena dengan death dan diklarifikasi oleh Queen of Swords di sini, merasakan kamu sudah banyak mengalami hal yang mungkin tidak terlalu menyenangkan, tidak nyaman di dalam kehidupan kamu, sehingga rasakan bahwa kamu seseorang yang cukup independen ya di sini dengan Queen of Swords. Independen dan kamu bisa mengatakan apa yang kamu harus komunikasikan. Jadi jangan sampai apa yang kamu rasakan tidak dapat kamu komunikasikan sehingga keadaannya terjadi harus kamu terima, kamu harus telan mentah-mentah gitu ya, jangan. Karena di sini dia bilang ada direct communication, ada sesuatu yang harus dikomunikasikan. Kamu adalah seseorang yang independen ya, tetapi juga jangan menjadi bias terhadap judgment kamu, penilaian kamu. Jadi karena kamu independen, karena kamu memang selalu mengandalkan diri kamu sendiri ya, sehingga itu hasilkan keputusan atau kesimpulan yang mungkin hanya berasal dari perspektif diri kamu atau subjektif. Sementara dengan kartu ini, kamu akan mendapatkan opportunity untuk melakukan penilaian yang clear ya, yang tidak bias terhadap apa yang harus kamu lakukan ke depan. Opportunity-nya merasakan bahwa kamu akan mendapatkan kejelasan dari situasi kamu saat ini ya. Entah apapun ini, situasinya bisa merupakan pergumulan hidup, atau juga bisa pergumulan dengan kesehatan, dengan kondisi fisik. Sehingga kamu mungkin akan mengalami new beginning tadi, kamu bisa menghadapinya dengan optimisme. Oke, kita klarifikasi. Six of Pentacles. Oke, thank you. Ya, ini diklarifikasi oleh Two of Wands. Future planning, progress, decision, and discovery. Ada sesuatu yang merupakan opportunity kamu untuk progress yang membawa kamu kepada kebaikan, progress, meningkat. Dengan discovery ini, merasa kamu juga akan diberikan pengetahuan untuk menemukan planning terbaik untuk kamu ke depannya ya. Seperti apa? Ya, ini tidak mau fokus. Oke. Dengan future planning di sini dan Six of Pentacles di sini, merasa bahwa kamu akan dibantu bukan hanya materi, tetapi juga dukungan moral, dorongan mental yang positif gitu ya, supaya kamu bisa melakukan apa yang kamu inginkan. Discovery terjadi ya, menemukan sesuatu yang kamu inginkan, dan kamu lakukan hal tersebut dengan penuh dukungan full dari orang-orang yang menyayangi kamu. Kita akan clarify Ace of Pentacles. God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide, please clarify Ace of Pentacles. Oke, ada dua yang keluar di sini. Queen of Wands dan Four of Pentacles. Exuberance, warm, vibrancy, determination. Determination di sini adalah kata kuncinya dengan Ace of Pentacles ya. Kamu akan mendapatkan kesempatan ini karena kamu determined untuk mengatasi keadaan kamu saat ini. Karena kamu ingin sekali bisa sukses dari keadaan kamu saat ini dengan Ace of Pentacles yang rasa menjadi sumber
opportunity kamu, menjadi sumber kesempatan kamu, kamu determine, kamu vibrance, kamu menjadi yakin apa yang harus kamu lakukan, apa yang harus kamu putuskan ke depan, sehingga akan membawa keberhasilan kepada kamu. Dan ini ada Four of Pentacles yang menyatakan ada overspending, ada greed, keserakahan, dan self-protection. Di sini tetapi dengan Four of Pentacles yang terbalik, kamu membutuhkan self-protection, walaupun dengan opportunity ini, kamu akan menghasilkan sesuatu yang kamu upayakan gitu ya, kamu usahakan, tetapi kamu tetap membutuhkan self-protection. Dari greed ya, mungkin internal maupun eksternal ya. Ada keserakahan yang mungkin mengiringi dengan kesempatan ini yang lahir dari dalam kamu atau muncul dari luar eksternal ya. Melihat kamu banyak diberi ya, mendapatkan banyak pemberian dan itu membuat orang-orang jadi mungkin menginginkan sebagian gitu ya. Apabila ini adalah berhubungan dengan kesempatan kamu mendapatkan materi secara fisik. Jadi kamu juga harus melakukan self protection di sini dan jangan sampai overspending karena yakin kamu punya tujuan yang kamu inginkan karena di sini ada determination ya dan vibrancy, bagaimana kamu menjadikan yang terbaik apapun itu yang merupakan kesempatan kamu. Dan usaha kamu kiranya menghasilkan sesuatu yang positif untuk kamu ya, dengan opportunity di sini ya. Kemudian kita akan clarify yang blockage. The Fool terbalik, please clarify untuk file 3. God, Holy Spirit, Archangel, Spirit Guide, please clarify the Fool reverse. Thank you. King of Wands, tetapi dia terbalik. King of Wands di sini adalah seseorang yang impulsif, mungkin agak kasar, dan mempunyai ekspektasi yang tinggi, walaupun tidak melihat dengan realitas gitu. Jadi merasa bahwa di sini juga berhubungan dengan ambisi yang mungkin tidak terukur, tidak berdasarkan fakta, berdasarkan realita ya untuk mencapai sesuatu, tetapi berdasarkan dorongan hati sementara yang mungkin akan membawa kamu kepada sesuatu yang sebenarnya harusnya kamu berhati-hati, tapi karena kamu penuh ambisi, ada hal yang mungkin akan kamu sesali nanti ya. Dengan The Magician, itu juga merasa bahwa mungkin kamu harus berhati-hati terhadap usaha-usaha penipuan ya. Mudah-mudahan tidak sampai, amin. Kemudian kita akan clarify The Magician, God, Holy Spirit, Archangel, Spirit Guide, please clarify The Magician. Karena mungkin merasa kamu sangat determined untuk mengusahakan sesuatu. Oke, sudah ada yang terbalik di sini. Dan yang terbalik dua-duanya adalah Five of Pentacles dan Nine of Pentacles. Oke, over investment in work, hustling ya, kerja keras ya, ini terlihat seperti ambisi yang mungkin kamu lakukan karena kamu determine terhadap sesuatu yang kamu rasa harus berhasil, tapi malah mungkin membuat tadi overspending atau mungkin kamu ada penipuan atau apapun ya, makanya kamu diminta untuk berhati-hati dan mungkin juga secara kesehatan bisa mengganggu kamu karena dengan overwork, hard work yang kamu lakukan, tetapi kamu tidak mengindahkan kesehatan kamu, oleh karena itu kesehatan kamu bisa terkena gitu ya. Dan ini rasa dengan The Magician, kamu juga harus melihat kembali bagaimana cara pengelolaan keuangan kamu ya. Di sini karena ada recovery from financial loss ya. Dengan The Magician yang tadi berambisi untuk mengembalikan situasi keuangan kamu, kondisi keuangan kamu menjadi lebih baik ya. Tapi jangan salah, overwork atau hustling, hard work is okay. Hanya saja jangan sampai kamu terjebak akan kondisi yang membawa kamu kepada keadaan akhirnya kesehatan kamu harus dikorbankan. Akhirnya mungkin jangan sampai gitu ya, tapi mungkin kamu bisa saja ditipu karena terlalu berambisi untuk mengembalikan keadaan kondisi keuangan kamu menjadi lebih baik lagi. Jadi dia minta kamu untuk lebih melihat bagaimana cara pengelolaan finansial kamu, kemudian juga untuk lebih memperhatikan kesehatan kamu apabila kamu perlu hard work ya, kamu perlu menjaga baik kesehatan mental ataupun kesehatan fisik, psikis juga ya pasti. Oke, kemudian dengan Death terbalik kita akan klarifikasi. God, Holy Spirit, Archangel, Spirit Guide, please clarify Death reverse. Thank you. Wow, dia muter. King of Pentacles, nice. Di sini dari tadi ada hard work gitu ya. Di sini juga ada productivity, ada hard work, ada rutin, ada conservatism.
Diklarifikasi oleh hard work di sini ya. Death yang terbalik yang tadi Anda rasakan adalah sesuatu yang kamu alami saat ini atau yang akan kamu alami. Di sini ada perubahan-perubahan besar, tapi perubahan-perubahan besar itu mungkin membutuhkan hard work di sini ya. Karena dengan death yang terbalik tadi Anda rasakan bahwa ada sesuatu yang membuat kamu terpuruk, down, dan lain sebagainya ya. Mungkin berurusan tentang keuangan, investasi, money ya. Yang mungkin sebenarnya kamu proyeksikan untuk masa depan, tetapi itu diambil dari kamu yang mungkin tadi ada hubungan dengan the magician, ada penipuan dan lain sebagainya ya. Jadi kamu harus fokuskan terhadap hard work yang menciptakan productivity. Di sini ada hard work, ada productivity, ada rutin, mungkin kamu harus menciptakan kebiasaan-kebiasaan baik yang baru ya, rutinitas-rutinitas baik yang baru yang mungkin akan membawa kamu kepada sesuatu yang lebih solid, stabil, untuk membangun apapun yang kamu inginkan di kemudian hari. Karena dengan hard work di sini ada productivity dan rutin, Anda rasakan bahwa apapun yang mungkin membuat kamu terpuruk ya, ketika kamu tidak bangkit, maka akan membuat kamu semakin terpuruk, semakin merasa gagal, dan itu akan menggerogoti kamu secara mental. Dengan blok di sini yang diklarifikasi Knight of Pentacles, walaupun jalannya lambat, progresnya lambat, karena Knight of Pentacles adalah Knight yang paling lambat ya dari semua elemen, dan di sini membutuhkan kesabaran, membutuhkan rutinitas, membutuhkan habit-habit yang baik ya, kebiasaan-kebiasaan baik, dan membutuhkan productivity. Bagaimana kamu mengeluarkan energi tertentu, tetapi kamu juga menghasilkan energi yang baru ya, dan itu adalah bentuk dari sebuah produktivitas. Dengan death terbalik ini juga kamu diminta untuk jangan berhenti, jangan menyerah, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kamu, tetapi juga kamu perlu untuk melihat kembali pengelolaan keuangan kamu, juga melihat kembali keputusan-keputusan yang mungkin kamu lakukan berdasarkan atas realita, berdasarkan atas kemampuan kamu, bukan berdasarkan sesuatu yang impulsif dari dorongan hati yang sementara. Oke? Kita akan lihat dari Oracle Cards-nya, ini yang sudah ambil dari Everyday Witch Tarot. Untuk opportunity-nya, kamu mendapatkan Meditation for Peace and Serenity. Ya, Meditation for Peace and Serenity. Ada kedalaman yang harus kamu lakukan ya, dengan diri kamu sendiri. Kamu bisa meditasi, dan ini juga termasuk untuk yang mungkin sebagian happy soul sekarang merasakan harus struggling dengan sakit ya. Karena meditasi itu juga bisa membawa inner peace, membawa kedamaian di dalam diri kita, kedamaian dan acceptance, penerimaan ya, jadi nggak dilawan. Misalnya mungkin kamu saat ini belum sembuh ya dari penyakit, kamu tidak melawan perasaan itu, tapi kamu menerimanya, kamu berteman dengan penyakit itu, tetapi dalam hal mental. Dalam hal fisik, kamu berniat untuk mengusirnya dari tubuh kamu, untuk melawannya, tapi dengan meditasi, kamu akan membuat keseimbangan antara berteman dan melawan. Ini spesifik untuk sebagian happy souls yang mungkin sedang mengatasi kesehatannya ya. Meditation for peace, begitu juga dengan yang mengalami penurunan dari hal finansial dan lain sebagainya ya, pekerjaan atau apapun. Ini adalah sesuatu yang bisa kamu lakukan dengan meditasi. Meditasi itu tidak harus diam, duduk, memejamkan mata gitu ya, tidak. Tapi meditasi adalah juga bisa menyerap energi positif dari hal-hal yang kamu lakukan. Misalnya kamu bisa berjalan-jalan ke taman, melihat alam, itu juga memberikan energi positif supaya kamu lebih grounded. Atau apapun yang kamu bisa lakukan, misalnya kamu senang menggambar, itu akan membawa kamu kepada energi kreativitas, energi imajinasi. Oke, kemudian dengan blockage-nya, kamu mendapatkan do not drink poison, do not do things you know are bad for you. Jadi jangan melakukan apapun ya yang kamu tahu kalau itu nggak baik untuk kamu. Iya, itu yang membuat Anne merasa bahwa sebenarnya kamu mungkin tidak bisa memutuskan sesuatu dengan cepat. Cenderung untuk harus menimbang-nimbang, harus berpikir secara mendalam untuk memutuskan sesuatu. Atau mungkin ada sesuatu lah yang membuat kamu ingin mendapatkan sesuatu itu, sehingga tergesa-gesa untuk mengambil sebuah keputusan dan terjadilah entah itu penipuan atau apapun lah yang rasakan di sini, bahwa kamu harus berhati-hati.
dengan berhati-hati, kamu sudah tahu itu adalah racun, ya udah jangan diminum gitu ya. Udah bukan berhati-hati lagi, tapi ya udah jangan lakukan apa yang kamu rasa buruk untuk kamu. Lakukanlah yang kamu rasa baik untuk kamu. Do not drink poison. Jangan minum racun, karena ketika kamu minum racun, ya kamu sudah tahu akibatnya. Kemudian dari Angel Romance, An juga menarik 2 kartu untuk kehidupan asmara kamu ya. Forgiving and learning. As you release and heal the past, you experience more love in your present moments. Forgiving and learning. Oke, ada sesuatu yang mungkin di dalam segi asmara kamu atau kehidupan percintaan kamu ada hal yang harus kamu lepaskan. Kamu maafkan, dan itu menjadi sebuah pelajaran untuk kehidupan kamu next-nya ya. Dimana ada hal yang perlu dimaafkan, entah dengan siapapun, mungkin ada sesuatu yang membutuhkan closure ya, dan ini mungkin yang mempengaruhi kecemasan, kekhawatiran, kesehatan kamu bahkan ya, ada sesuatu yang memang kamu harus lepaskan dan heal, nih, relieve and heal, dan ini berhubungan dengan kehidupan asmara kamu, karena apa yang kamu lakukan dengan forgiving atau memaafkan tadi, kamu akan mendapatkan pelajaran terbaik dalam kehidupan, dan mungkin kamu akan merilis sebagian dari hal-hal negatif ya yang ada di sini. Karena dengan death di sini yang terbalik juga ada sesuatu yang sepertinya kamu enggan untuk rubah gitu ya. Just let it go, release and heal ya, lepaskan dan sembuh. Ini juga mungkin berhubungan dengan kehidupan asmara kamu yang saat ini mungkin masih menyakiti kamu gitu ya. Kemudian let go of control issues. Allow the situation to unfold naturally. Ya, entah apa yang terjadi dengan kehidupan asmara kamu ya. Mungkin ketika kamu menjalin hubungan dengan seseorang, kamu sepertinya sudah mengharuskan sesuatu berjalan sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Hasil itu tidak selalu seperti apa yang kita inginkan. Apa yang kita lakukan bisa merubah hasil tersebut, tetapi belum pasti kita bisa mengkontrol hasilnya, ya kan? Jadi dia bilang, let go of control issue ya. An tidak tahu apa yang terjadi dalam kehidupan asmara Happy Soul saat ini, tetapi dia bilang bahwa segala sesuatu itu pasti akan terungkap dengan sendirinya. Ada hal yang akan terungkap seiring dengan waktu, tidak harus dipaksa. Saat ini juga kamu ketahui gitu ya. Jadi ada hal-hal yang mungkin kamu rasakan memberatkan, dan itu mungkin yang membawa kamu kepada keadaan kekhawatiran, kecemasan, dan lain sebagainya yang mungkin saja bisa mempengaruhi kesehatan kamu saat ini. Jangan mengontrol keadaan, lepaskan saja, serahkan kepada universe, percayalah kepada universe bahwa segala sesuatunya akan membawa hal yang positif kepada kamu. Untuk kehidupan asmara kamu dibutuhkan surrender. Rasakan kamu membutuhkan forgiving tadi ya, memaafkan, surrender, release ya, dan kamu akan heal, kamu akan sembuh. Kamu lakukan yang terbaik untuk kira-kira dapat mempengaruhi hasil supaya dapat sesuai seperti apa yang kamu inginkan atau kamu harapkan, tetapi jangan kamu kontrol. Oke? Dan semesta akan memberikan yang terbaik untuk kamu. Amin. Oke, kita lihat overall energinya. Kamu mendapatkan breath. Kamu diminta untuk bernafas, jangan sampai kamu fokus terhadap apa yang tidak dapat kamu kontrol. Jangan fokus terhadap apa yang di luar dari kuasa kamu. Jangan fokus terhadap sesuatu yang tidak dapat kamu rubah. Tapi fokuslah terhadap sesuatu yang bisa kamu rubah. Dan dengan bernafas di sini, An rasa ketika kamu fokus terhadap hal-hal yang dapat kamu rubah, kamu bisa bernafas dengan lebih lega. Tetapi ketika kamu memikirkan dan fokus terhadap sesuatu yang tidak dapat kamu rubah, kamu tidak akan bisa bernafas karena kamu tidak bisa berbuat apa-apa anyway, tidak bisa kamu rubah. Oke, jadi fokuslah terhadap segala sesuatu yang bisa kamu rubah ya, tetapi jangan memaksakan segala sesuatunya. Let go of control issue ya. Kamu merasa seperti berada di hutan hijau yang penuh dengan kesejukan. Bayangkan kamu berada di hutan yang memberikan banyak sumber kehidupan dengan cuaca yang sejuk, udara yang segar, dan memberikan kamu udara terbaik untuk bernafas dan mengisi paru-paru kamu dengan kualitas udara terbaik sehingga kamu bisa melanjutkan kehidupan kamu. Jadi ini adalah sesuatu yang kamu butuhkan saat ini, yaitu bernafas. Oke?
Dan yang perlu juga kamu syukuri mungkin ya saat ini yang mungkin sedang struggling dengan kesehatan, kamu bisa bermeditasi melalui pernafasan ya, untuk lebih optimis, menyembuhkan diri kamu sendiri secara internal dengan kekuatan pemikiran. Kamu mencoba untuk menarik energi-energi positif masuk ke dalam badan kamu, tubuh kamu, dan juga masuk ke dalam pikiran kamu, sehingga pikiran, badan kamu, perasaan kamu menjadi positif, dan itu secara berangsur-angsur akan memulihkan keadaan kesehatan kamu untuk kamu yang mungkin struggling dengan sakit penyakit. Oke, baik, itu saja yang mungkin An bisa sampaikan di sini, dan di sini An ada dadu ya, entah apapun itu relate dengan kamu untuk menghadapi segala situasi yang ada di depan nanti. Mudah-mudahan ini adalah angka keberuntungan. Oke, God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide for Pile 3. Angka keberuntungan Pile 3. 6 dan 1 ya. Atau bisa 61 atau bisa juga dengan 16. Oke? Baik, ini saja yang An bisa sampaikan untuk Happy Souls Pile 3. Mudah-mudahan ini dapat bermanfaat dan semoga Happy Souls dan viewers menyukai video ini. Untuk viewers yang belum subscribe channel Tarot In, please like, subscribe, and share, dan menjadi Happy Souls Tribe. Terima kasih atas semua dukungan, like, comments yang positif dari Happy Souls semua. An juga harapkan yang terbaik untuk Happy Souls dan viewers semua agar dapat menjalani hidup dengan lebih optimis dan mendapatkan hasil terbaik. Because you are awesome Happy Souls, stay fun, and I'm sending you love and light. See ya!